menyalahgunakan kekuasaan untuk keuntungan pribadi. Seperti apa kemudian tanggapan juga dari pegiat anti korupsi soal ujung aliran dana Syahrul Yassin Limpo ini, termasuk dugaan adanya dana dalam kasus pemerasan pimpinan KPK? Dalami hasil penggeledahan yang dilakukan di Kementerian Sosial untuk kasus korupsi. Mengenai korupsi, yang mana sebuah permasalahan serius yang masih menjadi tantangan besar di negara Indonesia hingga saat ini. Korupsi bukan hanya merugikan negara, tetapi juga menghambat pembangunan, memperparah kemiskinan, dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Korupsi adalah tindakan penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan untuk keuntungan pribadi atau kelompok tertentu. Korupsi masih menjadi masalah besar di Indonesia. Setiap tahun, berbagai kasus terus terungkap, melibatkan pejabat hingga lembaga penting. Korupsi bukan hanya merugikan negara, tetapi juga menyengsarakan masyarakat. Adapun beberapa kasus besar yang terjadi di Indonesia antara lain korupsi proyek BTS Kominfo yang merugikan negara triliunan rupiah, korupsi dana bantuan sosial atau bansos yang seharusnya untuk masyarakat, hingga kasus suap di pengadilan. Hal ini membuktikan bahwa korupsi masih terjadi di berbagai sektor. Adapun penyebab terjadinya korupsi, diantaranya korupsi terjadi karena adanya niat, kesempatan, dan lemahnya pengawasan, ditambah dengan rendahnya integritas dan moral seseorang. Adapun 4 peran penting dalam memberantas korupsi. Yang pertama, pemerintah harus menerapkan sistem transparansi dan pengawasan ketat. Contohnya, penggunaan sistem digital untuk memantau anggaran secara terbuka, hingga masyarakat bisa ikut mengawasi dan mencegah penyelewengan seperti pada kasus BTS Kominfo. Yang kedua, penegak hukum yang tegas. Penegak hukum harus bertindak tegas dan tidak memandang bulu. Contohnya, operasi tangkap tangan oleh KPK terhadap pejabat yang menerima suap, termasuk dalam kasus bansos dan suap pengadilan. Yang ketiga, masyarakat yang berani melapor. Masyarakat juga memiliki peran penting dengan berani melapor. Contohnya, laporan dari masyarakat sering menjadi awal terungkapnya kasus korupsi besar. Terakhir, generasi muda yang memiliki integritas tinggi. Generasi muda adalah harapan bangsa. Integritas yang tinggi, generasi muda dapat mencegah budaya korupsi sejak dini. Adapun peran generasi muda dengan contoh nyata, yang pertama contohnya adalah tidak mencontek saat ujian dan jujur dalam mengerjakan tugas. Dan yang kedua, menolak segala bentuk kecurangan. Contohnya, ikut praktek nitip absen, tidak manipulasi data tugas, dan tidak memberi atau menerima suap kecil seperti uang pelicin. Yang ketiga, berani berkata tidak pada korupsi. Contohnya, menolak ajakan teman untuk berbuat curang, serta berani mengingatkan jika ada tindakan yang tidak jujur. Korupsi bukan hanya tentang tanggung jawab pemerintah, tetapi tanggung jawab kita semua. Dengan kerjasama antara pemerintah, penegak hukum, masyarakat, dan generasi muda, kita bisa menciptakan Indonesia yang bersih dari korupsi. Mulailah dari diri sendiri, karena perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil. Dari koruptor kita belajar bahwa ilmu tanpa iman hanyalah bencana. Kekuasaan bukan kehormatan, tapi ujian yang berat. Mereka jatuh bukan karena miskin, tapi karena tamak. Hari ini ambil sedikit, besok terbiasa banyak. Sampai lupa, semua akan dimintai pertanggungjawaban. Ingatlah, bukan harta yang membuat hidup mulia, tapi kejujuran yang menjadikan manusia berharga.